Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa muallimina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwatul azhar rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kitab Ar-Rasul Al-Muallim pada bagian selanjutnya yang perlu untuk kita perhatikan sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengajar, mungkin sebagai ustadz gitu ya. Dalam pengajaran kita, dalam pemberian materi kita kepada para siswa kita. Hal selanjutnya yang juga insyaallah akan kita bicarakan pada kesempatan ini, istikhdamu uslub at-taqsim, istikhdamu uslub at-taqsim fi at-ta'lim, istikhdam uslub at-taqsim fi at-ta'lim. Artinya dalam pengajaran kita mencoba untuk berkreatif gitu ya. Berkreatif, mungkin juga inovatif dalam menyampaikan materi kita. Kadang kan anak-anak atau bahkan kita sendiri gitu, agak kesulitan ketika kita membaca naskah yang naratif yang mungkin sekian dengan narasi yang luar biasa begitu, yang panjang, tanpa kemudian kita mencoba untuk mengklasifikasikannya begitu ya, untuk mengklasifikasikannya, untuk membagi-baginya begitu, untuk membagi-baginya, untuk mengklasifikasikannya sehingga menjadi bagian-bagian yang mudah untuk kemudian kita mengingatnya, mudah untuk kita menghafalnya begitu. Nah, pengklasifikasian dari materi-materi kita yang kita sampaikan kepada anak didik kita itu juga akan membantu mereka. Begitu kan? Itu akan membantu mereka. Ada kita klasifikasikan. Kita buat misalnya dari materi yang kita akan sampaikan mungkin sekian halaman atau mungkin satu bab, itu kita coba barangkali buat klasifikasinya. Nah, ini kita klasifikasikan dalam kelompok A, kelompok B, kelompok C. Begitu kan? Kalau memang dalam jumlah kita mungkin sekian jumlah kelompok A, sekian jumlahnya dan seterusnya. Ya. Sehingga pengklasifikasian itu, membagi bagian tersebut itu dalam beberapa bagian akan menjadi clue-nya untuk diingat oleh anak didik kita. Ya kan? Akan diingat dan akan mudah untuk dia hafal. Suatu ketika mereka lupa barangkali akan materi yang disampaikan, tapi dia ingat akan bagian-bagian pembagian tersebut. Nah, itu akan menjadi satu kunci untuk dia bisa mengingat secara lebih jauh lagi atau bagian besar daripada apa yang dia lupa tadi. Nah, ini khawatir rahimakumullah. Maka at-taqsim atau pengklasifikasian atau tasnif ya, atau pembagian tadi itu perlu untuk kemudian kita coba ya, sebagai sebuah bentuk inovasi kita dalam pengajaran ya, atau mungkin kreasi kita. Nah, ini khawatir rahimakumullah. Ya, memang tidak ada ya, atau kita bisa lihat misalnya dalam fikih kan kadang kita temukan misalnya syurutus shalah gitu kan, syarat-syarat ya daripada kemudian sahnya salat, kemudian arkan salat, rukun salat, kemudian sunan salat, sunah-sunahnya, mukammilatnya, begitu pula dalam haji kan begitu. Ada kan ini semua tidak ada nasnya dari Rasulullah SAW, begitu, tidak ada nas dari Rasulullah SAW. Tetapi itu lebih kepada ijtihad para ulama untuk memudahkan ya, untuk memudahkan kita menghafalnya, begitu, memudahkan kita untuk menghafal dan membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Ini khawatir rahimakumullah. Dalam Al-Qur'anul Karim pun kita bisa lihat, ya kan? Dalam Al-Qur'anul Karim kita bisa lihat. Dalam Al-Qur'an misalnya kita bisa lihat ada hizbnya, ada kemudian perempatnya, juznya, kemudian setengah juznya, begitu. Ini kan bukan sesuatu yang bukan yang tauqifian begitu, tapi lebih kepada istihadian. Ya, artinya tidak kemudian orang yang tidak hafal ini juz berapa menjadi dosa.
orang yang kemudian tidak tahu dia ada di misalnya ini ada berapa juznya tidak menjadi dosa. Begitu, karena ini bukan sebuah tawqifian begitu. Nah ini khazar rahimakumullah, artinya ini menjadi sebuah ijtihad dari para ulama, ya, ijtihad daripada para ulama untuk kemudian memudah hafalnya. Ketika dia menghafal, kemudian dia sudah berada di juz sekian, dia sudah berada di setengah juz daripada juz sekian begitu. Ini untuk memudahkan seorang untuk menghafalnya, atau untuk memudahkan ketika dia ingin menghatamkan Quran sudah sampai di juz berapa, sudah sampai di bagian mana begitu. Ini ikhwatul rahimakumullah. Jadi ini bukan sebuah amrun tauqifi. Begitu pula ketika kita lihat pembagian misalnya dalam tauhid. Dalam tauhid ya kan ada 3 macam atau tauhid kan, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma sifat. Ini kan tidak kemudian ada nasnya yang langsung membagi tauhid sebagai ya dengan nas dengan mengatakan tauhid itu adalah uluhiyah, kemudian rububiyah, kemudian asma sifat, tidak. Ya, tetapi ini sebagai sebuah istiqra para ulama ketika ya, riset para ulama setelah mereka melihat nas-nas dalam Al-Qur'anul Karim, kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yang kemudian di situ dia bisa klasifikasikan bahwa ayat-ayat Quranul Karim ini mengarah kepada peribadahan yang pada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu pula hadis-hadisnya, sehingga dia menjadi sebuah bagian daripada tauhid ini uluhiyah atau ibadah. Kemudian juga nas-nas yang lain dari Quran maupun hadis yang kemudian itu menunjukkan kepada Rabb, ya, entah itu sebagai Malik dan sebagainya. Begitu pula dengan terkait dengan penamaan asma wa sifat. Ya, jadi ini oleh para ulama sebagian mengatakan bahwa ini dikatakan dibagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, tapi dia sendiri meneguhkan bahwa pembagian 3 tauhid tersebut jauh sebelum dia. Ya, yaitu oleh dia meneguhkan pembagian tauhid dengan 3 macam tadi oleh disebutkan oleh dia oleh At-Tabari kan, Imam At-Tabari pada akhir abad 2 Hijriah. Ini khazar rahimakumullah. Jadi pembagian hal demikian itu sesuatu yang memudahkan orang untuk menghafalnya, suatu memudahkan orang untuk mengingatnya, dan ketika dia lupa dia tinggal ingat bagian itu, dan itu menjadi sebuah yang membantu untuk dia bisa mendapatkan kembali sebagian besar dari apa yang dia lupa, atau bahkan seluruhnya ketika dia lupa akan didapat kembali. Nah ini ikhwati azza rahimakumullah. Ya, misal dari hadis Rasulullah SAW yang mengarah ke sana, ya, kita bisa lihat dari hadis Rasulullah SAW. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, di dalam hadis yang masyhur kita tahu Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ya, 7 golongan, begitu kan? 7 golongan yang mendapat naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang di hasyar, ya, yaumul hasyar, di mahsyar, pada hari di mana mereka dikumpulkan, kemudian matahari sedemikian dekatnya, dalam hadis dikatakan 1 mil. Begitu sekarang aja kita dalam jarak yang 300 ya, sekian puluh kilometer aja udah luar biasa panasnya ketika, ya, apalagi ketika matahari 1 mil. Wallahu alam apakah ya mil yang di dunia atau mil yang lain lagi, wallahu alam. Tapi khadizah rahimakumullah, pada saat di mana tidak ada naungan, tidak ada pepohonan, tidak ada perlindungan ya yang dia bisa berteduh, tidak ada hal-hal lain kecuali ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah SAW ada 7 orang yang diberikan naungan. Meskipun ini bukan juga menunjukkan hanya 7, ada hadis yang lain menunjukkan bahwa ada yang lain selain 7 ini yang mendapatkan naungan pula dari Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Cuma di hadis ini dikatakan oleh Rasulullah SAW 7. Yang pertama oleh Rasulullah SAW dikatakan al-imamul adil, ya kan, pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang adil, yang amanah, yang tidak menzalimi daripada rakyatnya, pemimpin yang menunaikan hak rakyatnya, begitu kan, menunaikan kewajibannya yang amanah, begitu. Nah ini ya termasuk dalam yang pertama tadi, ya, termasuk dalam pertama diklasifikasikan oleh Rasulullah SAW al-imamul adil. Setiap imam, baik imam kubro maupun imam yang kecilnya, ya, dia masuk dalam kategori al-imam al-adil, begitu. Nah, ketika dia adil, kata, ya, ada ungkapan kan terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan,
adilta, aminta, fanimta kan gitu. Ya, engkau ya Umar bisa tidur nyenyak. Ya, ada utusan dari Romawi untuk kemudian bertemu dia, kan bingung di mana nih khalifah. Gambarannya udah kayak di istana aja. Tapi ketika ditunjukkan sedang tiduran di bawah pohon, kaget dia. Khalifah nih kok bisa tiduran nyenyak di bawah pohon, nggak ada satu orang pun yang penjaganya. Ini luar biasa. Begitu kan? Akhirnya kemudian keluar ungkapan adilta, aminta, fanimta. Engkau bisa adil, engkau bisa tidur nyenyak, kemudian engkau bisa aman, nggak ada merasa khawatir akan diganggu orang. Kalau sebab sekarang kita, ya, kadang-kadang untuk melihat radius sekian puluh meter baru bisa ngelihat, nggak bisa mendekat. Ini hazar hamakumullah, karena engkau adil. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, siapa? Ya, syabun nasha'a fi ibadat rabbih. Ya, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya, usianya itu habis untuk mengingat Allah, beribadah kepada Allah, tidak tenggelam dalam dunia, tidak kemudian bermaksiat. Ini yang juga masuk dalam kategori itu. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, ya, syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya tertambat dengan masjid, insyaallah. Yang tertambat dengan masjid, senantiasa berjamaah di masjid, senantiasa menghadiri, berusaha untuk kemudian sholat di awal waktu di masjid, senantiasa kemudian ketika punya permasalahan dia ke masjid, dia sholat, dia berzikir, dia mengaji dan sebagainya. Ada orang muda yang hatinya tertambat dengan masjid. Begitu. Kemudian yang keempat kata Rasulullah SAW, syabani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mencinta karena hal-hal duniawi, mereka tidak mencinta karena urusan-urusan yang sifatnya duniawi, apakah itu harta, mungkin karena satu nasab, mungkin karena satu keluarga, mungkin tidak, tetapi mereka mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi, mereka bertemu karena Allah, waftaraqa alaihi, dan mereka juga berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena sama-sama cinta Allah, karena kemudian mereka berpisah karena sama-sama dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, ya, adalah syabun idza da'athu. Ada mengatakan riwayat lain idza talabathu, idza da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang laki yang manakala diajak oleh seorang perempuan dzatu mansibin wa jamal, perempuan yang punya kedudukan, kemudian dia cantik, untuk melakukan sebuah perbuatan yang tidak benar, faqala inni akhafullah, lalu dia mengatakan aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Seorang lelaki yang bersedekah, ya, kemudian dengan sedekahnya fa akhfaha. Kemudian dia menyembunyikan sedekahnya. Ya, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ingin mendapat pujian, tidak ingin dikatakan dermawan dan sebagainya, tapi dia sembunyikan. Saking dia sembunyikannya, disebutkan Rasulullah SAW itu, dikatakan fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqa yaminuhu, sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh kata Rasulullah SAW, ya, dalam hadis tersebut, ya, rajulun dzakarallaha khaliyan, seseorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, fafadat aina, lalu kemudian kedua matanya mengucurkan air mata. Jadi 7 yang disebutkan Rasulullah SAW ini saya tidak langsung mengklasifikasikan. Ya, siapa aja pemimpin, baik pemimpin yang al-mal kubra misalnya khalifah, kan seperti itu, atau pemimpin yang di bawahnya yang kecil, begitu kan? Ya, termasuk pemimpin apakah itu presiden, raja dan sebagainya, ataupun yang pemimpin di bawahnya, ini semua masuk dalam kategori al-imamul adil. Jadi bagi Rasulullah SAW taksim. Kemudian yang kedua, laki-laki siapapun, dan bukan, ya kan, bahkan ya, laki-laki, kemudian perempuan juga termasuk, yang memang hidupnya dalam beribadah kepada Allah, siapapun, tidak membedakan, tidak kemudian karena latar belakang ras atau Arab, tidak Arab dan sebagainya, siapapun, begitu kan? Kalau memang dia hidupnya dalam beribadah pada Allah, masuk kategori ini. Begitu pula yang ketiga, keempat, kelima, itu semua seperti mengklasifikasikan, memberikan bagian-bagiannya, begitu kan? Siapapun punya kemudian sifat seperti itu, dia masuk dalam bagian itu.
Begitu kan? Nah ini khazar rahimakumullah. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sebutkan dalam buku ini, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 sifat yang manakala 4-4-nya ini ada pada seseorang, kana munafiqan khalisa, dia ini munafik tulen. Ya, khalisa dia mengatakan munafik yang syadidan, munafik yang udah luar biasa ada kemunafikannya dia ini, begitu kan? Kemunafikannya dia luar biasa. Ada mengatakan dia tidak sampai keluar daripada Islam, ada mengatakan dia sudah masuk dalam munafik akbar. Allahu a'lam. Ya, karena kan nifak ada 2, ada nifak al-akbar, ya, ada nifak asghar. Kita tahu kan, nifak yang akbar itu kemunafikan yang besar, itu mengeluarkan seorang daripada Islam, ya, murtad dia. Tapi kemunafikan yang kecil tidak mengeluarkan seorang daripada Islam, tidak mengeluarkan seorang daripada Islam. Yang munafik kecilnya mengatakan ini nifak amali, sedangkan yang besar nifak i'tiqadi, nifak akidah, keyakinan. Ala kulli hal. Namun Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. 4 sifat yang kalau ada pada seorang, maka orang ini sudah munafik yang luar biasa berat. Munafik yang berat. Kalau 4-4-nya ini. Ya. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Tapi kalau salah satunya dari 4-nya ini ada pada seorang, salah satunya saja, tidak 4-4-nya ini ada, begitu, tidak 4-4-nya ini ada, maka orang tersebut ada bagian daripada kemunafikan. Ya, ada bagian daripada kemunafikan, tapi tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Artinya dari sini kita bisa lihat bahwa dari yang satu ini, yang nifak asghar ini, ada yang mengatakan ini anak tangganya menuju ke nifak yang akbar tadi. Kalau dibiarkan maka dia akan menjadi, tadinya 1 menjadi punya 2 sifat, menjadi 3 sifat, 4 sifat, terus banyak, lama-lama dia akan menjadi nifak yang akbar tadi. Nah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tadi ini, ya, 4 itu apa? Yang pertama, idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat, ya kan? Dia berkhianat. Ini kan pengklasifikasian Rasulullah SAW. Ya, sifatnya kalau pengkhianat terhadap amanah itu masuk dalam, ya, kategori sifat munafik. Ya. Apa itu amanah? Setiap perintah Allah itu masuk amanah. Setiap perintah Allah itu masuk amanah. Ya, berarti terkait dengan amanah sama Allah Subhanahu wa taala maupun amanah sama makhluk, pada sama manusia. Ya kan? Karena kita diminta oleh Allah berbuat baik pada manusia dan sebagainya, menunaikan janji terhadap manusia dan hal-hal lain. Maka setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah amanah. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Itu dalam akhir surah Al-Ahzab. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia bohong. Ya, ini juga sifat munafik. Karena sifat asasnya, sifat dasar di kemunafikan itu apa? Dusta. Itu sifat dasarnya. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Munafik itu dusta, lakadzibun. Allah berfirman. Artinya menampakkan sesuatu berbeda dengan apa yang dia sembunyikan. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Itulah munafik, jadi dusta, sifat dasar munafik. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, ya, idza ahada ghadara. Dalam hadis yang lain, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkari, gitu kan? Dia berjanji dia ingkari. Pengingkaran janji bisa 2 macam terhadap janji. Bisa jadi seorang berjanji, sudah niat dari awal dia berjanji pengen dia ingkari. Ini makhluk yang paling jelek. Ya kan? Jadi dia berjanji tapi di niat awal sudah pengen dia nggak tunaikan, begitu kan? Dia nggak tunaikan. Atau yang kedua, dia berbuat janji tapi dia tidak tunaikan tanpa ada uzur apapun. Ini juga dilarang, haram. Jadi khazar rahimakumullah. Kemudian yang keempat kata Rasulullah SAW, ya kan? Yang keempat, idza khasama fajara. Kalau dia berselisih, lalu apa yang dilakukan? Curang. Kalau dia berselisih, curang.
Kecurangan ini bisa dua macam. Ya. Kecurangan artinya apa? Kecurangan ketika dia ada perselisihan, persengketaan dengan seseorang. Ya. Bisa yang pertama, dia mengakui sesuatu yang bukan haknya. Atau yang kedua, dia tidak kemudian mengakui hak orang lain yang ada padanya. Itu bentuk fajara tadi. Ya. Ketika dia mengakui yang bukan haknya, begitu kan? Maka itu bentuk kecurangan. Misalnya dia ke pengadilan dengan membawa bukti-bukti palsu, dengan membawa menghadirkan saksi palsu, kemudian dia mengatakan rumah ini punya saya. Mana? Ini buktinya palsu. Dia bawa saksi palsu lagi. Ini kemudian padahal itu bukan rumah dia sebetulnya. Nah, itu pun bentuk daripada curangan. Begitu pula ketika ada orang yang kemudian membawa saksi palsu, sebaliknya begitu pula ketika orang membawa saksi, ya kan? Ketika orang membawa saksi terhadap misalnya haknya dia yang ada pada kita, begitu. Tapi kita kemudian tidak memberikannya, ya, dengan berbohong kita, itu juga termasuk bentuk curangan. Inilah yang pertama, ya, di mana kita mencoba untuk berkreatif untuk pengajaran kita, yaitu untuk mengklasifikasikan, membuat bagian-bagian dari materi kita sehingga anak-anak bisa lebih memahami dan lebih untuk bisa memudahkan dia menghafalnya. Kalau dia lupa, dia punya kata kuncinya untuk dia bisa mengingatnya kembali. Nah, ini khazar rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang insyaallah kita akan juga bicarakan, yaitu istikhdamu uslubil istifham asna at-ta'lim. Ya. Penggunaan teknik istifham, ya, metode istifham, begitu, dalam pengajaran kita. Istifham, ya, istifham itu, ya, kalau kita pertanyaan, gitu ya. Dalam materi sebelumnya kita sudah juga menyinggung tentang soal jawab. Nah, istifham itu meminta agar sebenarnya dia bisa jadi paham, karena kata paham, gitu kan, supaya dia bisa paham, meminta untuk difahamkan, begitu, minta untuk difahamkan atau diketahui. Ada perbedaan sebetulnya antara istifham dengan soal, pertanyaan yang kemarin kita sudah singgung sedikit. Ya. Kalau istifham itu lebih kepada sesuatu yang sama sekali dia jahil, sama sekali dia tidak tahu. Itu istifham. Dia jahil, dia tidak tahu, kemudian dia bertanya sesuatu yang dia nggak tahu. Itu istifham, begitu ya. Tetapi kalau soal, pertanyaan dia punya makna dua, dia punya makna tolab, menginginkan, ya. Tapi juga dia punya makna, dia menanyakan sesuatu yang dia bisa tidak tahu atau dia sudah tahu, begitu. Itu bedanya. Jadi istifham bagian daripada soal. Karena istifham, ya, hanya sesuatu yang dia tidak atau belum tahu, dia masih jahil, kemudian dia tanyakan supaya dia tahu. Itu istifham. Tapi kalau soal, dia menanyakan sesuatu, bisa sesuatu yang memang dia belum tahu atau dia sudah tahu, kemudian dia tanyakan lagi. Itu soal. Nah, ini khazar rahimakumullah. Nah, di dalam pengajaran kita, ya, hal ini pun diperlukan, ya, teknik-teknik untuk kita istifham di dalam pengajaran kita, ya, menanyakan dengan teknik istifham dalam pengajaran kita. Dan jika kita lihat khazar rahimakumullah, ya, dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah taala banyak dalam ayat-ayatnya menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata istifham, kalimat-kalimat istifham, begitu ya, pertanyaan istifham. Ya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istifham. Namun bukan berarti jauh daripada sifat, ya, jauh daripada sifat Allah yang maha sempurna, begitu kan? Kalau kita kembalikan kepada makna hakiki istifham tadi,
menanyakan sesuatu yang belum tahu sehingga dia menjadi tahu. Jauh daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat istifham dalam Al-Qur'anul Karim ataupun dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa dalam Al-Qur'anul Karim, maka itu bukan yang hakiki yang dimaksud tetapi majazi. Ya, jadi majaz, bukan hakikinya. Enggak mungkin Allah Maha sempurna kemudian enggak tahu, enggak mungkin. Misalnya sebagaimana ada yang mengatakan Allah tahu setelah terjadi, na'udzubillah. Tidak, jauh. Allah Maha sempurna. Begitu kan? Allah Maha sempurna. Jadi rahimakumullah. Nah, istifham di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an maupun dalam hadis dari Rasulullah SAW, maka bukan menunjukkan ketidaktahuan Allah maupun Rasulullah SAW. Nah, maka banyak macam-macam istifham. Nah, kalau kita lihat dalam hadis-hadis ini, kalau kemudian kita coba klasifikasikan dari hadis-hadis yang dicantumkan oleh penulis di dalam kitab ini, begitu kan? Maka kita bisa lihat ada beberapa macam istifham dari hadis-hadis yang disebutkan di sini. Dari hadis yang disebutkan di sini. Yang pertama hadis disebutkan di sini, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala kan kata tidakkah kamu, tidak, ala kan pertanyaan, istifham, begitu kan? Tidakkah kamu mau, gitu kan? Tidakkah kamu mau dikabari, diberitakan tentang dosa-dosa besar, ya, tentang dosa-dosa besar. Jadi rahimakumullah, kalimat istifham Rasulullah SAW di sini sampai 3 kali kan kita disinggung hadis ini, ya, sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan kata kalimat ini, ya, yang disebutkan syirik pada Allah, kemudian kan yang kedua durhaka pada orang tua, lalu kemudian Rasul duduk dari bersandarnya dan mengatakan perkataan yang dusta dan sumpah palsu. Nah, istifham dalam hadis ini ada li ta'zim, ya, atau istifham dalam hadis ini adalah untuk li tambi, ya, li tambi, untuk kemudian tersadarkan atau memberikan sebuah perhatian, ini tambi. Ya, jadi bukan Rasul tidak tahu, ya, tapi Rasul bertanya bukan pengen tahu, diberitahu karena sebelumnya nggak tahu, tidak, tapi untuk memberikan tambi kepada orang yang mendengarkan. Rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah pun dalam Al-Qur'anul Karim, misalnya Allah mengatakan waman, man kan perkataan istifham, ya, gitu kan? Man itu kan, ya, untuk istifham bertanya siapa? Wa man yarghabu am millati Ibrahim illa man safiya nafsa. Siapa yang membenci milahnya Ibrahim, ajarannya Ibrahim, kecuali dia adalah orang yang bodoh tadi. Jadi kata-kata waman, ya, dengan menggunakan istifham pertanyaan ini bukan berarti Allah tidak tahu, tapi dalam rangka memberikan tambih, ya, memberikan tambih kepada orang, ya, orang-orang Bani Israel, gitu. Ini rahimakumullah. Kemudian hadis ini yang kedua, ya, dalam buku ini sebutkan yang hadis terkait dengan haji wada. Ya. Di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, di mana dikatakan oleh Rasulullah SAW kan, ayo min hada, ini hari apa, begitu kan? Ini hari apa? Lalu kemudian dikatakan, ya, fasakatna, kami diam, begitu. Fadhananna annahu sayusammi bismin, ya, siwasmihi. Aku mengira dia Rasul SAW akan menanyakan, akan memberikan nama, ya, dengan nama yang lain. Karena beliau diam. Fasakata fadhananna annahu sayusammi bismin siwa ismihi. Diam Rasul SAW. Lalu Rasul mengatakan, bukankah ini bulan, ini kan hari An-Nahr? Bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan lagi, ini bulan apa? Ayu syahrin hadza. Ya. Allah Rasulullah alam. Lalu Rasul terdiam. Kemudian para sahabat mengira akan menamakan dengan bulan nama yang lain. Nah, nama bulan yang lain. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bukankah ini Dzulhijjah? Dan dia mengatakan, para sahabat, iya ya Rasulullah. Lalu Rasul SAW, ya, mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haram ka hurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha fi baladikum hadha, kan begitu. Sungguhnya
darahmu, kemudian hartamu, kehormatanmu itu suci, haram. Sebagaimana haramnya sebagaimana haramnya hari ini, kemudian bulan ini, dan di negeri ini. Artinya pertanyaan Rasulullah SAW hari apa, bukan Rasulullah nggak tahu. Minta dikasih tahu karena nggak tahu, tidak tentunya. Tapi pertanyaan tersebut adalah dalam rangka ta'zim. Dalam rangka ta'zim. Ta'zim akan hari mulia ini, gitu kan? Ada sesuatu yang luar biasa pada hari ini. Ta'zim dalam rangka luar biasanya bulan ini. Kemudian ta'zim dalam rangkanya apa? Negeri ini, tanah suci, begitu kan? Tanah suci. Istifhamnya untuk itu. Istifhamnya untuk itu. Ini khaza ikhwati rahimakumullah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah mengatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ta'zim. Siapa? Kan? Yang akan punya syafaat siapa? Kecuali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim. Kemudian hadis yang dicantumkan di sini yang lain, ikhwati rahimakumullah. Di mana kemudian disebutkan ada seorang sahabat mengatakan atau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, apa kita akan lihat Allah pada hari kiamat? Apa kita akan lihat Allah pada hari kiamat? Begitu kan? Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan hal tadaruna al-qamar lailat fi hal tadaruna al-qamar lailatul badr. Apakah kamu bisa melihat bulan pada saat purnama? Begitu kan? Pertanyaan Rasulullah, apakah kamu bisa lihat bulan pada saat purnama? Pada saat purnama. Lalu kemudian mereka mengatakan, bala. Ya, na'am ya Rasulullah. Na'am. Artinya kalau engkau bisa lihat pada saat purnama bulan itu dengan jelas, dan begitu pula kata Rasulullah, kadzalika antum tarawnahu. Begitu pula antum akan bisa lihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jadi pertanyaan yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini, pertanyaan apa di sini kan? Ada pertanyaan untuk takriri gitu kan, peneguhan bahwasanya engkau akan lihat istifham di situ. Seperti misalnya Allah kata alastu birabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, itu kan peneguhan. Bukan Allah kemudian bertanya karena tidak tahu, tidak. Allah Maha sempurna. Nah, ini ikhwatul azhar rahimakumullah. Begitu pula hadis yang lain yang dicantumkan dalam hadis ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'adz bin Jabal, sampai Rasul kemudian mengatakan pada Mu'adz, ya Mu'adz, gitu, ya Mu'adz sampai 3 kali kan. Kemudian Rasul mengatakan, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Kemudian Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah terhadap hambanya? Lalu Mu'adz mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Lalu Rasul mengatakan, bahwasanya hak Allah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar hanya menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan dengan sesuatu. Nah, pertanyaan Rasul di situ ada dari gitu kan, apa hak Allah? Itu bukan tentunya istifham seperti istifham yang sifatnya hakiki. Nah, tapi istifham di sini istifham untuk tasywiq, istifham untuk tasywiq. Jadi sehingga punya keingintahuan, punya kerinduan terhadap apa yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW, dengan dia masuk surga. Sampai kan kemudian dia meminta izin untuk memberikan tahu ini semua kepada kaum muslimin, kabar gembira ini. Begitu. Ini khadijah azrahimakumullah. Atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengatakan, wala ya'tari ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Apakah kata Allah, tidaklah sepatutnya bersumpah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, bersumpah untuk tidak memberikan nafkahnya kepada ulil qurba, kerabat, kemudian orang miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak sepatutnya. Ini kan
yang menyindir Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu katakan Allah Subhanahu wa taala wala ya'talul fadli minkum wasa'ati ayyutul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah dia memaafkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan ala tuhibbuna, ala itu kan istifham, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Tidakkah kemudian kamu mau untuk cinta suka kalau Allah memaafkanmu? Nah, ini sama istifham yang sifatnya tasywiq. Jadi ikhwatillahi rahimakumullah. Nah, metode yang kemudian juga kita coba munculkan ya dalam pengajaran kita adalah metode istifham, ya istifham tadi. Ya, misalnya kita katakan berapa kali saya katakan kepada Anda, misalkan begitu. Ya, berapa kali saya katakan kepada kamu untuk habis subuh itu nggak tidur. Itu kan bukan berarti kita nggak tahu. Kita tahu ada orang suka tidur habis subuh nggak murojaah, kan begitu misalnya. Nah, perkataan kata-kata ya, berapa kali saya kasih tahu kamu, nah, itu kan bukan berarti kita tidak tahu, kita sudah tahu. Ya, itu contohnya misalnya ini khairullahi rahimakum. Allahu alam. Ya, semoga ini bermanfaat ya. Dan semoga ini bisa memberikan tambahan pengetahuan kita dalam dunia pendidikan kita, dalam dunia pengajaran kita. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.